Halo semuanya, Satrio Wijoyo di sini, dan di video kali ini kita tidak dulu update tentang Suzuki Jimny karena Suzuki Jimny-nya baru proses dicat. Jadi pintunya kita copot, kita cat karena ada beberapa yang keropos, kita perbaiki. Dan hari ini kita mau berburu ini baut yang original yang ukurannya 1,25 karena beda dengan baut-baut biasa. Kalau baut Jimny lama ini tuh 1,25 pitch-nya. Jadi kita mau cari ke Semarang. Sembari ke Semarang saya mau asistensi tugas perancangan karena ada kuliah ya. Saya itu sebenarnya masih kuliah, bentar kotor. Saya itu masih kuliah di Universitas Diponegoro Semarang, majoring for mechanical engineering student. Dan di sana ada Mbak Piro dan Bu Rini. Ada Eugene. Sarajin. Oke, ini kita mau asistensi ini. Bu Rini berangkat dulu ya, Mbak. Yo, kita mau asistensi tugas perancangan. Kita bikin digital level meter. Jadi mari kita berangkat dulu ke Semarang, bosku. Oke, jadi hari ini kita mau ke Semarang pakai Toyota Hilux single cabin manual. Jadi ini adalah mobil yang saya pakai dari dulu zaman SMA ya sampai sekarang. Dan bagaimana naikannya, bagaimana pengalaman mobil ini setelah dipakai selama dari 2013 ya. Mobil ini beli baru, bagaimana naikannya, apakah enak atau enggak atau gimana, mari kita bahas sambil mobilan bosku, sambil ke Semarang. Ini ada FJ40 hatchback Australia edition, jadi belakangnya pintunya hatchback ya teman-teman ya. Oke, kita berangkat dulu aja. Mari makasih. Oke. Mantap. Oke, jadi sambil kita berangkat, mari kita membahas sedikit-sedikit tentang mobil ini. By the way, kita harus sedia masker di dalam mobil ya guys. Masker kita hari ini kotor sekali, tidak masalah. Oke, jadi jadwalnya hari ini kita pakai sabun dulu, nanti kamu lihat. Oke, mantap. Mari kita bahas tentang mobil ini teman-teman, karena saya belum pernah memberikan pengalaman pakai mobil ini dari waktu saya pakai itu tahun 2013. Itu mobil ini beli baru. Waktu itu bapak beli harganya 168 juta rupiah. Tapi mobil ini tuh nggak ada AC-nya ya teman-teman. Jadi dari Toyota sana itu cuma ada blowernya. Dari Nasmoko, belinya di Nasmoko Magelang. Terus setirnya nggak kayak gini, jadi sudah beberapa ada modifikasinya. Nah, yang akan saya share yaitu pengalaman saya mengenai pakai mobil ini ya teman-teman. Jadi pertama kali pakai mobil ini, yang rasa yang saya rasakan adalah, atau feel yang saya rasakan adalah, mobil ini terasa keras. Nah, kenapa keras? Karena mobil ini tuh memang dirancang untuk barang. Jadi suspensi belakangnya itu per daun ya, leaf spring. Jadi lumayan keras menurut saya, tapi tidak sekeras yang tidak bisa ditolerir gitu ya. Ini masih bisa ditolerir. Dan mobil ini terasa stabil sekali waktu kita pakai ya, Toyota Hilux single cabin ini. Kemudian yang saya feel pertama kalinya adalah mobil ini waktu beli itu kan tidak ada AC-nya, jadi terasa sangat panas ya di dalam itu ya. Cuman Toyota itu menjual AC set dari Denso. Saya nggak tahu itu Denso-nya atau Toyotanya yang jual. Jadi AC set itu sudah full, ada kompresor, evap, ada kondensor dan lain-lainnya, ada filter dryer dan lain-lainnya. Itu harganya 7 juta. 7 juta itu AC bawaan Toyota Innova. Karena kebetulan sasis dari mobil ini tuh sepertinya mirip banget dengan Toyota Innova, yang mana mirip juga dengan Toyota Fortuner. Jadi banyak sekali perintilan-perintilan yang mungkin bisa disubstitusi dari Toyota Hilux ini ke Toyota Innova maupun ke Toyota Fortuner gitu ya. Jadi
Jadi AC-nya itu plug and play, tidak ada ngelubang-ngelubangin yang tidak sesuai dengan pabrikan. Jadi semuanya bolt on, jadi tinggal dibaut aja sudah beres. Harganya 7 juta AC-nya. Dan karena AC itu dirancang untuk mobil dengan 3 baris, sedangkan mobil ini hanya 1 baris, jadi terasa sangat mumpuni ya AC ini ya. Ini settingan paling kecil aja saya itu sudah kedinginan, jadi luar biasa, tidak usah dilakukan dengan AC-nya. Terus pengalaman saya pakai mobil ini yaitu ternyata mobil ini tuh panjangnya hampir mirip dengan Fortuner, bahkan lebih panjang lagi, sekitar 2 atau 3 cm gitu ya. Karena ini kan bumpernya saya tambahin bumper Hilux yang double cabin, jadi agak nambah sedikit 15 cm begitu. Dan untuk bermanuver mobil ini sedikit susah, maksudnya karena dimensinya panjang dan besar. Kemudian selanjutnya adalah yang saya rasakan dari mobil ini, itu kita bicara kekurangannya dulu ya, karena nanti kelebihannya bakal kita bahas nanti. Kekurangannya itu suara dari luar itu sangat masuk ke dalam. Cuman yang saya heran adalah suaranya itu nggak masuk dari depan, walaupun mesinnya di depan, nggak masuk dari samping, tapi masuknya malah dari belakang. Karena di belakang ini itu tidak ada tidak ada insulasinya sama sekali, tidak ada peredamnya sama sekali, hanya langsung plat gitu, dan suaranya malah terdengar dari belakang ya. Itu yang menjadi ini, tapi tidak masalah, nanti kita pasang peredam. Terus kekurangan selanjutnya adalah mobil ini tidak ada tachometernya, tidak ada RPM-nya, jadi terasa sedikit agak nyun sewu murahan gitu ya. Jadi menurut saya itu adalah pengalaman yang saya pakai tentang Toyota Hilux ini, walaupun yang versi terbaru, yaitu yang Hilux chassis baru itu ya, kayaknya chassis baru apa cuman bodinya, itu sudah ada RPM-nya, tapi harga barunya sekarang 230 jutaan. Jadi mobil ini sampai sekarang harganya kalau ini dijual masih 160 jutaan, dan menurut itu ini adalah suatu harga yang gila ya. Ini dipakai dari tahun 2013 sampai sekarang mobil ini dijual, depresiasi harganya sedikit sekali ya. Jadi luar biasa untuk sebuah mobil aneh seperti ini, ternyata harganya nggak turun-turun walaupun minim fitur. Terus selanjutnya yang ketiga adalah window-nya ini, power window-nya ini belum elektrik ya, jadi masih manual pakai tangan. Jadi itu menimbulkan kesan murahan. Tapi positifnya adalah ibarat mobil racing ini adalah sebuah weight reduction ya, sebuah pengurangan beban terhadap mobil ini. Jadi tidak masalah, no problemo, it's okay. Terus selanjutnya kekurangan yang berikutnya adalah menurut saya ini joknya ini ya. Joknya ini sedikit kelihatan murahan karena bisa dipakai bertiga, jadi saya kayak nyeper angkot gitu ya, kalau kita boncengan bertiga gitu di dalam, saya agak gak suka. Makanya kalau saya punya uang nanti dari YouTube nanti bakal saya ganti joknya jadi satu-satu, dan pengen tak bikin matic juga, dan pengen di macam-macam lah pokoknya lah, pengen belakangnya diimpuin dan lain-lain. Karena sebenarnya mobil ini tuh menurut saya adalah mobil spesial. Why? Karena yang pertama, mobil ini mesinnya handal, mesinnya tuh 2KD STV yang legend itu ya, dari Toyota, yang kalau di Thailand mobil ini buat drag-dragan ya teman-teman. Terus oh ya, di push mesinnya sampai bahkan Om Teddy Rev itu yang pakai headnya pakai bloknya 1KD, dia bisa 1000 Nm. Itu coba kalian bayangkan, kalian pakai mobil dengan 1000 Nm itu rasanya seperti apa? Apakah itu sebuah Ferrari gitu ya? Itu menurut saya sangat membuat saya penasaran, saya pengen kesana gitu. Itu yang pertama tentang mesinnya ini handal. Yang kedua, mobil ini tuh punya konstruksi ladder frame, jadi mobil ini bisa dibilang sangat rigid ya, sangat ampuh sekali. Jadi jarang ada rattle-rattle, bahkan selama 7 tahun saya pakai mobil ini itu nggak ada rattle-rattle
kriek apa gitu di dalam mobil, plastik berdejit gitu bahkan tidak ada. Jadi luar biasa untuk sebuah perancangan dari mobil ini ya. Terus selanjutnya mobil ini adalah penggerak roda belakang teman-teman. Jadi untuk drifting sepertinya oke, tapi walaupun tenaga ini belum mumpuni kalau standar ya. Jadi ada potensi kita bikin untuk drifting gitu ya, karena sudah penggerak belakang. Terus mobil ini pintunya hanya 2, jadi bukan terkesan mobil sport, tapi saya senang aja dengan mobil yang pintunya 2 gitu ya. Katana pintunya 2, ini pintunya 2, seperti lebih ini ya, lebih personal aja gitu mobilnya. Jadi nggak buat angkot-angkot atau nggak buat apa gitu. Saya lebih senang mobil yang pintunya 2, walaupun paling senang ya coupe ya, mobil yang pintunya 2. Tapi mungkin nanti kalau saya sudah punya rezeki dikasih yang di coupe, amin. Terus kita lanjutkan ya teman-teman ya. Yang senang dari mobil ini adalah karena mobil ini itu sebuah pickup, jadi mobil ini itu punya berat kosong yang ringan. Maksudnya dibandingkan dengan Toyota Innova atau Toyota Fortuner gitu ya, itu kan bodinya sampai belakang. Dengan mesin yang sama, ini bodinya cuma sampai depan aja, cuma sampai baris pertama. Dan itu merupakan suatu perhitungan power to weight ratio yang agak berbeda. Jadi ya lebih ini ya, lebih rosol lagi dengan mesin yang sama, tapi dia hanya membawa beban yang lebih sedikit gitu ya. Itu lebih rosol lagi. Nah, pengalaman saya tentang mobil ini yang nggak enak adalah itu. Yang enak adalah yang pertama, mobil ini itu biaya operasional, cost operasionalnya sangat sedikit. Yang mana mobil ini pakai biosolar biasa ya. Oke, jadi tentang cost atau biaya pemakaian, operasional cost dari mobil ini itu sangat rendah sekali. Ini hanya 1 liternya itu kan hanya 5.150 ya, karena pakai biosolar biasa. Dan banyak dari teman-teman yang jangan pakai biosolar, jangan pakai ini, nanti rusak, nanti ini. Ini buktinya saya sudah pakai mobil ini dari tahun 2013 sampai tahun 2020 sekarang ini pakai biosolar, dan itu aman-aman saja, well tidak ada masalah, so far so good. Tidak ada masalah injektor rontok lah apa, itu nggak pernah juga. Filter solar saya ganti setiap 20.000 sekali kalau mobil ini ya. Saya nggak begitu banyak melakukan perawatan yang spesial dari mobil ini, jadi pakai aja. Dan menurut saya mobil ini cukup handal, sampai sekarang tidak ada masalah. Hanya ada satu masalah, yaitu kemarin adalah puli alternatornya, yang itu tidak ada masalah dengan pengisian kita pakai solar atau kita pakai dex atau kita pakai apa. Itu ratchetnya rusak atau one way clutchnya rusak, jadi dia pulingnya muter, tapi alternatornya nggak muter. Tapi sudah beres, harganya pulingnya itu saya beli baru sekitar 450.000 di online shop, itu original. Kalau beli di bengkel resmi ya bisa di atas itu ya. Dan masangnya pun di bengkel andalan kita, Pak Sulistyo, asik, istimewa. Dan bicara tentang mobil ini itu saya senangnya adalah mobil ini tuh suspensi depannya sudah pendek, entah kenapa lebih pendek dari Toyota Innova, atau mungkin sama, tapi karena bannya besar jadi kelihatan pendek ya, kelihatan fender-fendernya itu rapat gitu. Itu membuat mobil ini jadi terasa apa namanya, terasa sporty gitu ya, terasa ceper di bawah. Dan mobil ini memberikan kesan bahwa pengemudi itu agak ceper gitu ya, agak rendah di bawah dibandingkan dengan Fortuner atau Pajero. Itu mobil ini terasa ceper. Nah, terus yang saya senang kedua adalah entah kenapa mobil ini itu tiltnya setir itu yang versi setiran paling bawah itu bisa rendah banget, yang mana itu adalah gaya mengemudi favorit saya. Jadi saya senang mengemudi dengan jok yang rendah,
setir yang rendah gitu ya, jadi kelihatan ada feel-nya itu, seneng aja nih, entah kenapa saya seneng punya driving position yang seperti itu. Dan overall saya seneng banget sama mobil ini. Mobil ini handal dan mobil ini seperti kertas putih yang siap kita lukis ya. Jadi kalau saya punya dana berlebih, saya pengen ini jadi matic, terus kasih power window-nya, kasih ininya yang semuanya original dari half cut Fortuner gitu mungkin ya. Kalau ada half cut Fortuner gitu kita beli, kita pasang di sini semua, mesinnya jadi VNT gitu, luar biasa. Ini Jakarta. Mantap impian itu untuk mobil perang ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu vlog saya pada hari ini mengenai Toyota Hilux ini yang saya pakai pribadi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe supaya saya bisa memodifikasi Toyota Hilux ini jadi matic teman-teman ya. Nah, kedepannya saya pengen ganti downpipe dan nanti akan saya bikin vlognya. Tapi sebelum bikin vlognya, saya mau cari-cari dulu downpipe di Semarang, apakah ada yang bagus atau enggak atau gimana. Oke, Satria Wijaya pamit. Salam safety driving teman-teman. Dadah.